pagi hari yang cerah ini. Kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuliakan Dia, untuk kita meninggikan Dia. Mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita berdoa, kita buka hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saat pagi hari yang indah, saat pagi hari yang cerah ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu,
sembah Engkau Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Di pagi hari yang indah, pagi hari yang cerah ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami. Kalau kami masih bernafas Tuhan, itu anugerah Tuhan luar biasa. Kalau kami bisa menghirup udara ini Tuhan, ini kemurahan-Mu. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai dalam istirahat kami. Dan saat ini Tuhan bangunkan kami. Ini berarti kesempatan Tuhan masih berikan pada kami. Waktu Tuhan masih untuk kami. Kemurahan-Mu masih besar untuk kami Tuhan. Kalau kami masih hidup, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Berarti kami harus melayani Tuhan. Berarti kami harus meninggikan Engkau Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh teruji di sepanjang hidupku.
sepertimu. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh teruji di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia. sangat-sangat baik. Haleluya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Engkau setia Tuhan. Engkau Bapakku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kesetiaan-Mu teruji untuk kami, terbukti untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami menyembah Engkau senantiasa Bapa. Biar kami meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Turunlah atas kami Tuhan, urapi kami Bapa. Jamah kami semuanya, kami bersama Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Makasih kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati pengurapan-Mu Bapa. Engkau memperbaharui hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Apapun yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi beban di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup kita, bahwa Tuhan campur tangan untuk kita. Mungkin terasa berat untuk kita, tapi tiada barang mustahil bagi nama Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya, yang menciptakan dunia ini. Dia bisa menanggung permasalahan kita. Haleluya.
apapun permasalahan, beban hidup kita, letakkan pada Tuhan, berseru pada Dia. Tuhan itu luar biasa untuk kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yes. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Allah yang selalu setia. Apapun perkara di dalam hidupku, di dalam hidup kami Tuhan, seberat apapun Tuhan sanggup melepaskannya. Terima kasih Tuhan. Mungkin sekitar kami terasa buntu, tidak ada jalan keluarnya Tuhan. Tuhan itulah yang bisa membuka pintu untuk kami. Ya Tuhan. Kami memandang Engkau Bapa, Oh Yesus. kami hanya berserah padamu Tuhan. Engkaulah penolongku yang besar, Engkau penolongku yang luar biasa. Amin Tuhan.
tidak bisa kami pikirkan Tuhan, Yesus. tidak bisa kami bayangkan. Haleluya Yesus. Tuhan pasti buat jalan untuk kami. Glory bagimu Tuhan. Biar iman kami tetap percaya padamu Tuhan. Oh Yesus. Biar iman kami tetap melekat padamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan berbuat sesuatu untuk kami. Amin. Untuk kami melangkah di hari ini Tuhan. Untuk kami berjalan di hari ini. Beri kekuatan pada kami. Yesus. Glory Terima kasih Tuhan. bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Holy, haleluya, glory. Kami mengklaim janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kami. Amin. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan ada di situ. Amin. Kalau Tuhan ada, Tuhan tidak pernah berpangku tangan, tapi Tuhan mengulurkan tangannya untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami masuk di dalam doa syafaat Tuhan. Kami percaya Tuhan itu mendengar doa kami, mendengar seruan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa dalam surga, Engkau penolong kami yang setia. Engkau senantiasa ada di saat kami berseru kepada Tuhan. Di saat kami tidak mampu Tuhan, Iya. Tuhan ada di sisi Amin. kami. Amin. Di saat kami tergeletak, Tuhan senantiasa menopang kami. Amin. Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati ya Tuhan, buat gembala sidang kami, Bapak Yonatan Setiawan ya Bapak. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati beliau dalam pelayanannya. Berkati ya Tuhan setiap visi misi Bapak Yonatan Setiawan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ya Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah semua yang dikerjakannya ya Tuhan untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan setiap firman-firman yang disampaikan kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi jawaban doa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan di dalam mengemban jemaat-Mu di GBS Kepunton ini ya Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berikan berkat yang double porsi buat hamba-Mu Bapak Yonatan Setiawan ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Ibu Lisa sebagai pendamping yang setia. Tuhan berkati, Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan buat Ibu Lisa ini ya Tuhan. Biarlah Ibu Lisa senantiasa mendampingi Bapak Yonatan di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati putra-putrinya ya Tuhan. Leri juga Caca, Tuhan berkati semuanya tanpa terkecuali ya Bapak. Tuhan berkati di dalam masa-masa pendidikannya. Tuhan berkati, biarlah Tuhan persiapkan ya Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, menjadi pengganti Bapak Yonatan nanti. Tuhan tolong ya Bapak, biarlah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, Tuhan persiapkan, Tuhan pakai beliau-beliau ini ya Tuhan menjadi alat-Mu yang Kau pakai, penuh dengan urapan yang daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan dalam setiap pelayanan Bapak Yonatan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan para pendukung-pendukungnya ya, para full timernya ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan supaya boleh sehati di dalam melayani Tuhan, di dalam mengemban GBS Kepunton ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan Bapak Yonatan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Apapun yang menjadi
pelayanan Bapak Yonatan, ialah Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang tambah-tambahkan urapan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Juga mau bersatu hati berdoa untuk gereja ini Tuhan, GBIS Kepunton Tuhan. Kami percaya kalau gereja ini ditempatkan di lokasi di Kepunton ini Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik dan terindah. Tuhan yang boleh memakai gereja ini Tuhan untuk boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa, menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Biarlah mereka boleh melihat Bapa untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk atas kami anak-anak-Mu nyata Bapa, bukan hanya teori Tuhan, tapi biarlah setiap kami, setiap gereja-Mu Tuhan, setiap aktivitas, setiap kegiatan Tuhan boleh mempermuliakan Engkau. Di atas semuanya Bapa, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami, mempersatukan hati kami untuk berdoa buat Tivara, Radio Tivara Production ini Tuhan. Kami rindu Tivara ini Tuhan, Radio Tivara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam Radio Tivara ini, supaya Tuhan sendiri yang akan membimbing menuntunnya, Tuhan yang akan memberikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan Tuhan yang akan mempersatukan mereka di dalam ikatan tali kasih-Mu, sehingga mereka tetap bersatu hati, bergandengan tangan untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan di dalam Radio Tivara Production ini Tuhan. Kami rindu Tivara Production ini benar-benar Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya, bahkan melihatnya Tuhan. Kami percaya bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, oh Tuhan, akan tertarik mengenal Engkau Tuhan lewat Radio Tivara ini Bapa. Roh Kudus bekerja melawat mereka Tuhan, sehingga mereka mau menerima Engkau secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di dalam Radio Tivara ini Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan akan memberikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya, tetapi benar-benar mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan lewat seluruh pelayan-pelayan-Mu di dalam Radio Tivara ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Berkati Tuhan dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memilih mereka Tuhan, Engkau yang menjadikan wakil-Mu Tuhan untuk memimpin dan untuk membina bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam segala tugas-tugasnya, dalam segala jajarannya Tuhan. Berkati dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang diambilnya Tuhan untuk mensejahterakan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan, dan bangsa Indonesia hari ini menghadapi persoalan-persoalan yang luar biasa Tuhan. Selain masalah virus ini Tuhan, masih ada masalah-masalah perekonomian, masalah pertahanan, masalah apapun Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat Tuhan, banyak-banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memang telah memfirmankan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, dan ini pasti terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, negara kami tercinta ini Tuhan. Berkati dengan kuasa-Mu Tuhan, berikan Tuhan, lindungi Tuhan dari pemecah belah bangsa Indonesia itu Tuhan. Lindungi Tuhan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan, dari segala orang-orang untuk memecah belah bangsa Indonesia, untuk menghancurkan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan, jagai
bangsa Indonesia, negara kami Tuhan, Tuhan, biarlah negara kita ini memegang kebinekaan Ika Tuhan, dan banyak ada kerukunan bagi rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya bisa dipecah belah oleh negara lain maupun oleh orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat Tuhan, ampuni bangsa Indonesia, ampuni orang yang ingin memperandakan, ingin memecah belah untuk bangsa Indonesia. Ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya Tuhan. Biar kuasa Tuhan menyatakan untuk bangsa Indonesia kesejahteraan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, dan berkati bangsa Indonesia Tuhan dari segala masalah-masalah ini Tuhan, supaya bangsa Indonesia tetap maju, tetap berkembang, tetap diberkati di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa kami ada di kota Solo Tuhan. Kami berdoa untuk kota Solo tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati kota Solo dengan kesehatan dari Engkau Tuhan, dengan keamanan dari Engkau Tuhan, dan kota Solo semakin maju oleh karena kasih-Mu, akan perlindungan-Mu Tuhan. Akan berkat-berkat yang Kau berikan untuk kota Solo. Dan kota Solo juga dipimpin oleh wali kota yang baik Tuhan. Ini adalah pemilihan Engkau yang memilihnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kota Solo penuh dengan kesejahteraan-Mu Tuhan. Berkati kota Solo dengan kota berseri, dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati kota Solo Tuhan semakin maju Tuhan, dan dapat menjadi kota Solo menjadi pandangan buat kota-kota lainnya Tuhan, menjadi favorit bagi kota lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat kota Solo menjadi pilihan bagi kota-kota lain Tuhan. Kami serahkan kota Solo ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur doa, jam-jam syukur. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami bawa Tuhan jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBS Kepunton ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan hati yang betul-betul haus akan Engkau. Berikan hati yang melekat Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menolong kehidupan kami. Bapa, kami bawa jemaat-Mu Bapa. Jika hari ini ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus kesembuhan sudah terjadi. Jika hari ini Tuhan jemaat-Mu ada yang berbeban berat, berikan iman yang tetap percaya bahwa pertolongan hanya daripada-Mu. Tuhan, kami punya Allah yang besar daripada masalah kami. Izinkan Tuhan jemaat-Mu GBS Kepunton ini boleh memiliki iman yang kuat, boleh memiliki iman yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, berikan hati yang setia untuk boleh digembalakan oleh Bapak Pendeta Yonatan, untuk setia beribadah di tempat ini Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati Tuhan jemaat GBS Kepunton dimanapun berada. Tuhan, jadikan saluran berkat Tuhan di tempat kerja, dimanapun di tempat keluarga. Biarkanlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan sedang kebingungan mencari pekerjaan, Engkau tidak pernah kurang panjang tangan-Mu untuk menolong dan membuka Tuhan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap usaha-usaha yang ada dalam jemaat Kepunton ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi kota Solo, bagi keluarga, bagi gereja ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan setiap kami melangkah Tuhan, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Engkau bekerja lebih dan lebih lagi untuk jemaat ini Tuhan. Diberkati dan untuk menjadi berkat bagi kota kami. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Mari bersama-sama kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan akan terambil dari kitab Roma 12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8.
Roma 12 ayat yang keempat sampai dengan yang 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-8. Untuk tema kita saat ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi, kalau kita mendengarkan sabda firman Tuhan ini, maka terlintas di dalam benak kita tentang tubuh yang kita miliki ini. Tubuh yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang terdiri dari banyak anggota. Baik anggota tubuh yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang artinya berada dalam tubuh kita. Dan kalau kita memperhatikan setiap kerja bagian tubuh kita ini, memang tidaklah sama. Setiap bagian tubuh atau anggota tubuh kita ini memiliki tugas ataupun memiliki satu hal yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Seperti misalnya mata untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, hidung kita ini sebagai alat untuk bernafas dan juga untuk kita bisa sesuatu. Dan tangan kita ini bergerak untuk melakukan segala sesuatu, kaki kita untuk berjalan dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita memperhatikan semuanya ini, maka kita bisa membuat kesimpulan tubuh yang diciptakan Tuhan Allah kepada kita ini sungguh luar biasa. Karena begitu lengkap, begitu kompleks, dan biasanya lagi dengan segala perbedaan yang ada itu menghasilkan sesuatu yang harmonis, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang seimbang, yang mengakibatkan kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan segala aktivitas kita. Nah, saudara yang dikasihi, bagian-bagian tubuh yang lain yang tidak nampak dari luar, yang ada di dalam tubuh kita, ini juga tanpa kita sadari sangat mendukung kehidupan kita manusia. Semuanya bekerja dengan sedemikian rupa, akhirnya juga membuat kita pun bisa lancar menjalani kehidupan. Nah, kalau sekarang di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, bagaimanakah kita dapat menjelaskan firman ini dengan sederhana? Pada prinsipnya bahwa ketika kita telah mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, saudara, kita tahu bahwa setiap kita itu diberi Tuhan talenta atau bahkan kemampuan atau bahkan juga kebisaan yang satu sama lain berbeda. Kemudian apakah hal itu mungkin untuk disatukan yang kemudian itu dipakai Tuhan Allah sebagai sarana untuk Tuhan ini mewujudkan kemuliaannya di bumi? Jawabannya adalah iya. Karena dengan segala sesuatu yang berbeda yang dimiliki
oleh setiap kita, maka Tuhan memakai semuanya itu untuk menunjukkan kemuliaannya yang besar. Yang akhirnya kita tahu bahwa semua orang itu sedapat mungkin mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sehingga jaminan hidupnya yang akan mereka dapati bukan hanya pada saat mereka ada di dunia, tetapi lebih daripada itu, selepas dari dunia, mereka pun mendapatkan keselamatan yang abadi. Saudara, terkadang kita berpikir begini, kalau satu tubuh berbeda-beda karunia, lalu manakah yang paling tinggi, yang paling hebat begitu? Saya memberi penekanan bahwa baik yang mampu mengajar, baik yang mampu bernubuat, baik yang hanya bisa melayani dengan segala kemampuannya yang terbatas, di hadapan Tuhan harganya sama. Bagi Tuhan semuanya berharga. Baik yang nampak di layar ataupun yang tidak nampak di layar, itu semuanya juga di hadapan Tuhan sama. Jadi artinya bahwa kita sebagai bagian-bagian tubuh Tuhan di dalam kita melayani, maka kita tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa rendah diri, wah saya nggak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa. Kalau kita mau melihat jauh di dalam diri kita, pada saat Tuhan Allah menciptakan kita, maka percayalah bahwa di dalam setiap diri kita ini, Tuhan sudah memberikan pada kita potensi, Tuhan sudah memberikan kita talenta yang seharusnya kita pakai. Sehingga kalau kita mungkin pernah mendengar ada beberapa saudara yang berkata, saya tidak bisa melayani Pak karena saya begini dan begitu dan seterusnya. Mari kita meneliti diri kita. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita dan diperkenankan untuk menjadi anggotanya tanpa Tuhan memberikan talenta untuk kita. Hanya sekarang kita harus mampu untuk memaksakan diri kita dan mengajak diri kita lebih mampu mengeluarkan apa yang menjadi talenta yang telah Tuhan berikan pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, berbeda-beda talenta, berbeda-beda karunia yang telah Tuhan berikan, ketika ini bisa disatukan, maka sebenarnya gambarnya tidak beda dengan tubuh kita ini. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan luar biasa. Dan apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai, itu pasti terwujud. Karena apa? Kita melakukannya bersama-sama, kita melakukannya dengan bersatu, mendukung satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Saya pernah punya pengalaman ketika berpelayanan di satu gereja, ada seorang yang merasa minder dalam pelayanannya karena mereka hanya bisa melayani di balik layar. Mereka hanya sebagai soundman begitu kalau saya katakan. Jadi hanya sebagai penata audio di gereja pada waktu peribadatan. Dan dia merasa minder, Pak saya kok nggak bisa ya melayani di bagian lain selain ini. Saya hanya berkata bahwa saya dengan saudara sama. Artinya mungkin saya yang ada di depan, tetapi Anda yang di belakang. Dan ketika saya melakukan pelayanan ini tanpa Anda, saya juga tidak bisa. Karena suara saya juga nggak akan terdengar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi artinya memang Tuhan memberikan karunia-karunia yang setiap orang berbeda untuk saling melengkapi. Jadi saudara, apapun talenta kita, sekecil apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, menurut pandangan kita, mari kita gunakan, mari kita pakai untuk terus menunjukkan kemuliaan dari Tuhan. Dan kesatuan di dalam kita menunjukkan talenta-talenta kita ini, sebenarnya yang menjadi sarana bagi kita untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi bagian kita di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, memberi keselamatan pada kita, hadir ke dunia,
dan dia menjadi satu dengan kita, hidup di dunia dengan segala penderitaannya. Maka sekarang ketika kita diberi kesempatan untuk melanjutkan karya Tuhan ini, ya kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan setulus hati kita, tanpa melihat bahwa kita mampu atau tidak. Percayalah bahwa kita mampu. Dan ketika talenta yang kita miliki disatukan dengan talenta-talenta lain yang merupakan anggota tubuh dari Tuhan, maka percayalah, ini akan menjadi sesuatu yang indah, yang luar biasa, dan bahkan yang dahsyat, yang bisa dilihat oleh orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita melihat sebuah pertunjukan ensemble musik misalnya, coba kita perhatikan, semua orang memegang alat musik yang berbeda. Dan ketika semua itu dibunyikan, suara yang terdengar adalah suara yang indah. Padahal berbeda, tapi terkadang yaitu kita sendiri merasa karena berbeda jadinya kita sulit untuk bisa melakukan bersama. Tidak, perbedaan itu adalah hal yang indah dan luar biasa. Dan ketika ini disatukan, ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan kita juga luar biasa. Ketika memanggil para murid, itu juga dengan latar belakang beda-beda. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab punya latar belakang yang berbeda. Tetapi kenapa mereka bisa menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya? Itu satu hal. Karena Tuhan tahu setiap potensi yang ada, setiap kemampuan yang dimiliki seseorang, itu bisa Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Jadi mari kita belajar saat ini untuk dengan sekecil apapun yang kita miliki, kita satukan bersama dengan saudara-saudara yang lain, untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna, yang terus hadir di tengah dunia ini, menerangi dan menjadi lilin yang selalu terang. Nah saudara, satu hal yang terpenting juga, bahwa kalau misalnya tubuh kita ini satu bagian terasa sakit, maka bagaimana dengan bagian tubuh yang lain? Jawabannya adalah ketika satu bagian itu terasa sakit, maka semua bagian tubuh yang lain pun juga pasti akan merasakan sakit. Tapi demikian pula sebaliknya, ketika satu bagian merasakan sukacita, ya semuanya pun menjadi sukacita. Tidak berbeda jauh dengan kita sebagai tubuh Kristus yang menjadi satu. Kalau mungkin salah satu merasakan ada yang sedih, atau mungkin sedang menderita, atau mungkin sedang sakit, ya kita pun juga akan, yang lain pun merasakan bahwa kita pun harus peduli kepada saudara kita itu. Karena apa? Ketika ada saudara kita yang sakit, kita pun juga harus merasakan sakitnya dia. Bukan malah sebaliknya. Artinya malah menjauhi dan sebagainya. Tidak. Jadi kalau satu tubuh, ya satu sama lain itu adalah saling memiliki kepedulian. Jadi selain saling melengkapi, kita pun juga harus saling peduli. Beberapa sikap yang bisa kita lihat supaya kita benar-benar bisa menjadi satu tubuh dalam Kristus dikatakan terkhusus di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 saya mulai. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Nah ini yang penting. Jadi kalau kita melakukan apa yang menjadi karunia dalam hidup kita, ingatlah kata-kata firman Tuhan ini. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi dari ayat yang B, 8b ini menjelaskan kepada kita, di saat kita sudah berada dalam komunitas, dalam tubuh Kristus bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, ada saatnya kita berada dalam posisi-posisi di mana kita mungkin memiliki tugas membagi-bagikan sesuatu. Nah ketika kita melakukan itu,
firman Tuhan berkata, lakukanlah itu dengan hati yang ikhlas. Lakukanlah itu dengan hati yang benar-benar ikhlas, suka, begitu. Karena dengan begitu, maka berkat Tuhan pun akan mengalir dalam apa yang kita kerjakan. Kemudian mungkin kita diposisikan sebagai seorang pemimpin dan kita harus memimpin. Maka firman Tuhan berkata juga, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Artinya ketika dipercaya menjadi seorang pemimpin, dia harus melakukannya dengan rajin. Rajin untuk mengkoordinasi, rajin untuk hadir bagi setiap anggotanya, dan terlebih lagi rajin untuk membuat hal-hal yang baru yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan rajin, tidak boleh malas. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah ini, kemurahan itu bisa berarti banyak hal. Yang saya sebut tadi, peduli, diantaranya adalah itu. Ketika kita mau hadir untuk sesama saudara seiman dalam segala keadaannya, itu adalah bentuk kemurahan kita. Dan ini dikatakan hendaklah dilakukan dengan sukacita. Artinya apa? Ketika kita benar-benar mau hadir, mau mewujudkan kemurahan di dalam hidup kita kepada siapapun, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Bukan sebaliknya dengan menggerutu. Karena dengan bersukacita itu, di situ juga berkat Tuhan mengalir. Saudara yang dikasihi, mari saya ajak, mulai saat ini, kita yang telah diberi Tuhan berbagai-bagai karunia, untuk kita bisa menyatukan di dalam pelayanan bersama kita. Wujudkan tubuh Kristus di dunia ini melalui gereja kita, melalui kelompok-kelompok yang kita ikuti, komunitas-komunitas yang kita ikuti, dengan tetap menunjukkan iman kita kepada Kristus. Dan ketika itu semua bisa kita lakukan secara bersama-sama, niscaya berkat Tuhan luar biasa hadir untuk hidup kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi siapapun yang ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Amin.